Oke, balik lagi sama kita. Hai semua. Pertama-tama kita mau bilang thank you buat semua yang nonton, semua yang kasih semangat, semua yang doain Conan, semua yang nge-share video ini, terus bantu nonton dan bantu tidak skip iklan video yang satu lagi. Betul. Tuh yang 10 jam, ada yang rela-relain bener-bener 10 jam 10 dong. 10 jam dan keluarganya handphone dinyala-nyalain. Thank you Terima banget. kasih Thank you banget guys. Terima kasih juga buat doa-doanya. Iya, thank you buat semua doanya. Dan ini semua tuh membuat kita sangat merasa tidak sendirian dalam menghadapin ini, dan senang juga banyak yang bilang inspiring. Padahal kita sih ngerasanya biasa aja. Betul. Seriously, justru dengan sharing ini ke kalian, justru kalian yang banyak kasih semangat sama kita. Yang bikin kita tetap semangat, bikin kita tetap bertahan, bikin kita nggak bosan. Iya. So, update progres Conan sekarang. Conan tuh udah di masa-masa yang progresnya tuh sekarang tuh super slow, karena sebenarnya semua Conan kan kemarin kita udah bilang Conan tuh udah mulai stabil. Nah, cuman stabilnya ini benar-benar kita harus hati-hati karena kondisi badannya tuh kayak di reset. Jadi makan tuh kayaknya balik lagi kayak waktu dia bayi ya, karena tahu nggak makan nama dietnya Conan apa? Hypoallergenic. Oh ya? Iya. Nama dietnya Conan diet hypoallergenic. Kalau gue biasa hypoallergenic itu gue temukan di alat-alat kosmetik atau sabun. Oke. Jadi intinya kayak Conan tuh jadi banyak alergi makanan. Bukan jadi banyak alergi makanan sih sebenarnya. Jadi karena dia pencernanya sensitif, Conan termasuk, maksudnya dari berbagai pasien yang pernah ada di sini, Conan tuh termasuk salah satu yang paling sensitif. Jadi yang disebabkan salah satunya karena dia banyak mengkonsumsi obat penekan imun sistem itu, karena kebanyakan GPSD kan semua buat tekan imun kan. Jadi sekarang benar-benar harus hati-hati. Yang kayak kenapa kemarin kita bisa miss sampai minum susu segala gitu, karena pasien lain nggak pernah punya pengalaman itu, nggak pernah kenapa-napa gitu. Tapi ternyata kalau Conan sensitif gitu, jadi nggak boleh. Bahkan sekarang semua yang pokoknya jadi sekarang cuman yang boleh ya, yang boleh lebih ini lagi, cuman yang boleh itu cuma nasi, bihun, ayam, bawang merah, bawang putih boleh, garam, gula, merica boleh, terus minyak sayur. Di sini ada minyak beras, minyak olive oil, sama apa lagi ya? Udah cuman segitu doang yang boleh. Ya mungkin plus juga dia udah kelamaan gak makan kali, jadi perutnya terlalu lama istirahat gak bekerja, jadi kaget juga. Kemarin aja pertama-tama tuh kita saking senangnya dia boleh makan, jadi kita bener-bener pengen kan sebelumnya Conan tuh makan tuh apa aja tuh hantem. Semua apa aja hantem, dan makannya banyak. Terus apalagi susu dia paling doyan banget susu. Nah kemarin kasih susu langsung mencret, berdarah pula gitu loh. Terus akhirnya udah di stop, udah mulai mendingan. Makan wortel dong, Bo. Makan wortel, tiba-tiba dia siang-siang minta wortel. Oh ya, jadi si Conan jadi sayur juga cuman boleh sayur yang berwarna hijau atau putih dan yang bukan kacang. Nah iya, ini belum selesai ngomongnya. Iya. Tadi kan wortel, begitu wortel, cobain wortel aja, malamnya langsung ada, nggak, besok paginya kelihatan ada sedikit darah, dan teksturnya sih tekstur wortel, tapi wortel kan orang-orang gitu ya, jadi kayak ada darahnya juga, nggak ngerti lah. Wortel aja itu wortel udah lembek loh, udah kita rebus lagi karena si Oma masak capcay, ada wortelnya, dia lihat kita makan wortel, tiba-tiba dia minta pengen. Ya udah, kita. Jadi wortelnya gue cuci 4 kali pakai air panas, terus direbus, gue rebus lagi. Iya. Terus ternyata nggak boleh, nggak bisa gitu loh. Akhirnya benar-benar dibalikin nasi ayam tok, nasi sama sup plus makanan rumah sakit. Conan gak doyan ya. Kayaknya kita jarang menemukan makanan rumah sakit yang sebenarnya makanan rumah sakit sini lumayan juga sih, yang lain-lainnya. Iya.
spaghettinya kemarin enak. Kan kemarin udah sempat makan spaghetti, nggak apa-apa. Makan spaghetti itu nggak apa-apa. Salmonnya juga not bad. Tapi jadi mundur lagi ya. Kenapa ya? Padahal kan kalau di spaghetti sebenarnya kayaknya ini untuk lebih ke tindakan pencegahan sih tindakan pencegahan, karena kemarin dia bilang ya udah kita lihat nih 2 hari lagi kalau oke, Conan boleh makan snacknya yang kayak gini, jadi snacknya juga sekarang dipilihin, dibatasin. Terus kalau oke, minggu depan baru makan ikan air tawar, padahal kemarin kan dia udah makan salmon tiap hari gitu kan, nggak apa-apa juga. Salmon gitu. Air tawar bukan sih? Salmon itu air dingin. Air payau. Dia dingin, dia adanya di stream. Oke, terus jadi gitu, jadi prosesnya tetap kalau ditanya dokter nggak berani bilang kapan, karena mungkin kita terlalu excited karena kemarin, jadi seharusnya mungkin kalau kemarin nggak kejadian berdarah lagi mungkin lebih cepat, nggak tahu. Nggak juga lah. Ya nggak tahu lah. Kan soalnya kan Conan di sini sekarang sisanya bukan penyebab dia masih di sini bukan karena hanya pencernaan, tapi nafas juga belum bisa lepas belum bisa lepas alat bantu nafasnya, dan masih ada 1 obat dan 1 vitamin yang masih dikasih melalui infus. Ya, gitu. Pokoknya tetap mesti sabar, tapi paling nggak sabarnya kita sekarang udah lebih mending daripada bulan-bulan lalu yang Januari Februari lah yang Februari itu paling ampun. Salah satu roller coaster yang paling seru. Seru, orang menderita seru. Selalu udah bilangnya. Ya seru. Ya nggak ada seru lah, orang udah sampai nangis, udah nggak tahu mau ngapain, udah lowest point of my life banget gitu loh. Seru ya sih itu orang. Begitu asik begitu baik lah, senang, tiba-tiba bisa kayak udah santai itu nggak mengasihkan. Ya ampun. Ya iya. Kamu pikir ini sekedar roller coaster doang? Adrenalin rush. Kalau roller coaster doang nggak apa-apa, ini roller coaster mempertaruhkan nyawa anak. Gimana seru sih, aduh. Anyway ya itu terus thank you buat banyak yang bilang semoga cepat pulang. Oke, tapi masalahnya gini, kita ini benar-benar maraton bukan masalah ya. Jadi kita emang berharap cepat pulang, tapi pada kenyataannya memang nggak bisa secepat itu juga. Dan kalaupun kita pulang itu bukan berarti selesai, karena pengobatan ini memang sangat amat memakan waktu. Tercepat termulus biantinya itu bisa balik ke Jakarta lagi itu 8 bulan. Enggak juga, kan ada yang 20 hari bisa balik Indo sebulan. Tapi itu kasusnya beda kan, dia kan udah matchnya 100%. Okay. Kalau yang kasusnya dari orang tua paling cepat itu 8 bulan balik ke Indo. Kenapa? Kan itu udah pernah cerita. Jadi setelah keluar dari rumah sakit ini itu masih ada step-step lanjutan lah, perawatan, jadi kayak rawat jalan gitu. Dan rawat jalannya itu benar-benar tergantung nanti tubuh anaknya sendiri itu gimana pemulihannya gitu. Ada yang kayak gitu 6 bulan, 8 bulan udah bisa pulang, ada yang setahun bahkan baru pas kateter, ada yang lama banget gitu, benar-benar. Ada juga yang begitu udah balik terus harus balik rawat inap lagi gitu. Nah kayak gitu, jadi benar-benar nggak tahu ya, berharap ini kita udah lama banget rumah sakit. Dari sini udah selesai lah. Udah nggak mau balik lagi lah, nggak mau nginep lagi. Saya ada beberapa yang sampai balik lagi juga, dirawat lagi di ICU segala macam tuh ada, cuman ya ampun udah dong ya, jadi capek banget tuh, pusing banget, ya ampun. Kalau balik lagi sih pokoknya kalau udah selesai, berharapnya udah selesai, udah rawat jalan terus udah pulang balik Jakarta udah. Tapi memang bakalan lama, pokoknya emang kita udah ancar-ancar dari keluar dari sini pun sekitar 6-8 bulan bisa balik Indo. Semoga. Sebenarnya kita planning malah kalau bisa ini selesai mau lanjut langsung kristal kalau mulus. Sebenarnya. Tapi kayaknya ya kita nggak tahu apa yang di depan. Kita nggak tahu apa yang di depan, tapi sejauh yang kita tahu sekarang kan biayanya juga buat kristal nggak ada. Jadi ya kita berencananya habis corona selesai kita pulang. Ya kita lihat aja ya dipimpinnya gimana, nah, tapi di provide-nya gimana. Bisa sejauh mana. Ya
Anyway ya gitu aja sih. Tadi terus mau bilang apa lagi ya? Terus selama di sini karena iya. kita di sini tuh udah lama banget ya, udah 4 bulan. Jadi sekarang kita lumayan bisa menganalisa temperatur badan yang pasti, temperatur badan, tekanan darah, oksigen dalam tubuh, respiratori, warna pipis dan pup. Jadi sekarang kegiatan kita salah satu yang paling kita tunggu setiap hari yang paling kita tunggu adalah nya Conan. Jadi karena sebenarnya dari dulu juga Conan siapa yang kita tunggu, karena kan waktu itu diare dia yang paling parah kan, yang benar terus yang bikin dia sampai nggak bisa makan tuh kan karena diarenya dia itu merah darah, terus kita itu berharap jadi hijau terus jadi kuning, berdoa semoga cepet. Sekarang udah kuning terus tapi belum jadi kuningnya tuh kuning mencret. tapi kemarin sempat membentuk seperti tinja pada umumnya, cuman masih lagi karena itu naik kemarin turun. Karena gara-gara wortel itu jadi masih balik lagi turun. Jadi bolak-balik kita sangat hobi periksa kita liatin pup, pokoknya liatin pup tuh paling. Dan untungnya karena memang karena nggak makan sebelumnya, jadi pup sebelumnya pun memang baunya bukan bau tapi bau darah yang sekarang kayak bayi baru lahir, nggak ada baunya pupnya. Ada kalau tergantung yang dia makan apa. Iya, kalau dia makan ayam bau ayam. Iya, maksudnya tapi nggak bau kayak orang dewasa terus, gitu yang kita makannya apa terus jadi yang kemarin tuh dia makan salmon mulu, bau salmon, bau amis. Iya, bau amis. Gak enak. Iya, maksudnya tapi bukan bau mending, ya, bukan bau yang busuk. Bukan bau busuk gitu. Karena mbak susternya tiap Conan pup mereka lihat, diperhatikan dengan seksama, habis itu difoto. Setiap hari fotoin setiap hari, jadi mereka udah tahu nih kemarin pupnya Conan begini, jam berapa tuh ada tuh pupnya Conan, jam berapa ininya gimana, bentuknya gimana, terus dibahas di antara dokter dan di antara kita. Jadi sekarang gue realize kenapa bayar mereka tuh mahal. Karena pekerjaan mereka tuh ngeliatin orang, terus ya nggak sesimpel yang kita pikir. Karena di sini gue nggak tahu ya, kita sampai segede ini nih, gue sama Michelle tuh belum pernah masuk rumah sakit, belum pernah rawat inap rumah sakit. Gue belum pernah ke rumah sakit, bahkan gue maksudnya belum pernah ke dokter sakit nih, ke dokter gitu untuk diperiksa di dokter. Pernah deh sekali diperiksa di dokter sekali doang seumur hidup. Intinya belum pernah rawat inap, kita nggak ya. pernah, kita sampai gede tuh nggak pernah familiar sama rumah sakit. Mentok-mentok gue yang pernah sekali ke rumah sakit tuh sakit gigi, cabut gigi karena emergency, maksudnya tengah malam gitu, yang sakitnya bener-bener parah akhirnya harus dicabut. Itu subuh-subuh itu ke rumah sakit itu doang, sebelum kawin ya, sebelum married gitu. Nah jadi kita nggak bisa compare sama pelayanan di Indo gimana. Tapi secara gue juga tadi pikir suster kalau di Indo kan cuma dampingin dokter doang ya, apa yang disuruh dokter diturutin. Ya di sini juga sama sih, cuman di sini tuh lebih ribet kayaknya. Lebih banyak job desk-nya. Itu diakui sama dokter Indo, si dokter yang ada videonya sebelum, dokter Ludi. Dia menyatakan bahwa suster sini hampir seperti dokter di Indo. So, ya gitulah. Hari-hari kita sekarang nungguin Conan doang. Tetap menunggu Conan. Tetap menanti, progresnya slow, mencoba menikmati. Kapan waktunya yang terbaik, cuma bisa sabar. Sama apa lagi ya? Sama ya, ngeliatin hobi baru kita. Kita udah 3 bulan ngeliatin doang. Thank you doa-doa kalian yang menguatkan kita. Gue percaya banyak banget yang support, banyak banget yang komen yang menguatkan, dan karena kalian kita jadi bisa lebih happy. Paling nggak kita nggak cuma meratapi nasib, nggak cuma sedih, tapi kita senang ada yang perhatian, banyak yang perhatiin, banyak yang kasih doa, banyak yang kirim salam, dan nggak tahu banyak juga yang bilang kalian kuat banget, menginspirasi. No, kalian yang banyak dukungan teman-teman yang membuat kita lebih happy, jalanin ini lebih ringan lah. Thank you guys buat kalian. Dan rasanya semua orang yang ngomong-ngomong tidak skip iklan
lumayan ada ngaruhnya rasanya. Tapi nanti Ngaruh lah. tapi nanti kita update setelah sebulan deh. Setelah sebulan kita update lagi seberapa pengaruh AdSense yang kemarin itu ya. Yang kita video. coba lakukan. Oke, ada juga yang nanya kenapa sih nggak bikin vlog kayak keseharian kalian sama Conan juga. Nggak ngapa-ngapain. Conan tuh belum Kita nggak ngapa-ngapain. iya enggak, maksudnya Conan tuh belum suka di shoot Videoin. sekarang karena Dia tidak lagi nggak suka ngeliat muka dia sendiri. iya kelihatannya dia nggak suka lihat muka, belum suka lihat muka dia sendiri. So gua nggak mau membuat sesuatu yang dia nggak nyaman, jadi nanti aja. Terus kalau bikin vlog tiap hari kapan jagain Conannya, karena bikin vlog itu belum ngedit, belum upload, belum publish, itu takes time banget. Jadi ya mungkin nggak sesering itu, tapi sebisa mungkin kalau ada waktu kita bisa. Ya udah angkat aja. Sudah dicariin, Misha udah dicariin. Iya nih Oma lagi jalan pulang. Conannya baru tidur tuh. Iya mau pergi. Oke, bagi Dedi ya. Oke, dadah. Oke udah dicariin. Conan soalnya ayamnya habis. Yang ayam dia boleh beli organik, ayamnya mesti beli di sebelah. Oh ya, yang tadi karena dia ngoceh makanan rumah sakit gak enak, akhirnya Oma kita masak. masak. Dan dia suka banget. Dan dia udah 3 hari berturut-turut menunya sama. Emang cuma terbatas yang boleh juga. Dan untung dia doyan. Oke. Jadi sekarang mau pulang. See you. Bye.